Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita barangkali sering mendengar Fir'aun, raja di Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang sangat masyhur adalah, menurut penelitian sejarah, itu adalah Ramses II yang hidup pada masa Nabi Musa. Dia mengaku menjadi Tuhan. Pertanyaannya, kenapa dia mengaku menjadi Tuhan? Jawabannya adalah karena dia memiliki kelebihan. Dia sombong karena dirinya memiliki kelebihan. Refleksi untuk kita, jangan-jangan kalau kita merasa memiliki kelebihan lalu kita sombong. Kalau kita memiliki kelebihan lalu sombong, jangan-jangan kita ini adalah Fir'aun baru di abad saat ini. Karena itu, kalau kita memiliki kelebihan, kita memiliki keunggulan dibanding orang lain. Kelebihan itu banyak. Kelebihan karena kita memiliki kekuasaan. Jadi karena kita memiliki kekuasaan, kita bisa memerintahkan aparat kekuasaan, aparat penyelenggara terhadap kekuasaan itu untuk menindak orang lain yang tidak setuju dengan kita. Kita punya kelebihan harta, lalu kita punya sikap sewenang-wenang kepada orang yang tidak memiliki harta. Kita memiliki kelebihan ilmu, kita memiliki keunggulan dibanding orang lain di bidang pengetahuan misalnya, lalu kita semena-mena kepada orang bodoh. Jangan-jangan kita memiliki sifat Fir'aun itu. Saya ingin mengutip penjelasan dari kitab Fathul Majid. Kitab Fathul Majid ini kitab kecil, saya pelajari ini, saya khatam tahun 97 misalnya di pesantren Ainul Huda Nganjuk. Saya ingin membaca bagaimana dialog antara iblis dengan Fir'aun, yang Fir'aun itu mengaku diri sebagai Tuhan karena dia memiliki keunggulan sebagai seorang penyihir, dan juga di kelilingnya, di lingkungannya dia bisa mengendalikan tukang-tukang sihir. Di halaman 18 kitab Fathul Majid, halaman 18. Kalau di kitab yang saya punya itu adalah baris kelima dari atas. Penjelasannya begini, wa hukiya anna iblisa dakhala ala Fir'aun. Iblis itu masuk ke rumahnya Fir'aun atau bertemu Fir'aun. Lalu iblis bertanya, "Saya mendengar engkau mengaku sebagai Tuhan." Dijawab oleh Fir'aun, "Benar." Kata iblis, "Apa modalmu? Apa kekuatanmu untuk menjadikan dirimu sebagai Tuhan? Apa modalmu? Apa dalilmu?" Gitu. Modalmu apa kok ngaku sebagai Tuhan itu loh, apa? Dijawab, "Saya ini sahirun. Saya adalah penyihir. Saya bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dan di sekitar saya juga mengendalikan banyak para penyihir. Makanya saya bisa mengaku diri sebagai Tuhan. Yang lain tidak bisa. Saya sebagai penyihir, saya bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain sehingga orang bisa percaya. Dan saya bisa membunuh dengan kata-kata saya, orang bisa mati. Bunuh dia, mati dia. Kamu masih hidup dia. Artinya kalau misalnya ada hukuman, saya mengatakan tidak usah dibunuh, dia hidup. Tapi kalau saya mengatakan pancung dia, mati dia. Itu artinya saya punya kekuasaan, saya punya kelebihan. Saya sebagai penyihir dan di sekitar saya banyak para penyihir. Lalu iblis mengatakan, "Kalau begitu kumpulkan semua para penyihir di hadapanku supaya bisa bertarung dengan saya," kata iblis. Lalu Fir'aun mengumpulkan banyak para penyihir. Banyak penyihir berkumpul untuk bertanding melawan iblis itu. Kemudian mereka memunculkan sihir-sihirnya. Semua tukang sihir memunculkan kehebatan dalam sihirnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis hanya meniup gitu aja. Sihir-sihir yang mereka tampakkan itu hanya
sekali tiup oleh iblis, maka semua sihir, semua kekuatan yang dimiliki oleh tukang-tukang sihir Fir'aun itu hancur lebur, binasa di bawah kekuatan iblis. Artinya kalah semua, musuh iblis itu kalah. Lalu digambarkan di sini seperti angin yang berterbangan. Artinya tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan iblis itu loh. Tukang sihirnya Fir'aun itu tidak ada apa-apanya. Kemudian iblis mengatakan, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, ana ma'ahadhil umur la yardonillah abdan lahu. Saya dengan kekuatan sihir yang saya punya begini, Tuhan tidak meridhoi saya. Fakaifa yardaka ma'ajzika syarikan lahu. Maka bagaimana mungkin Tuhan akan meridhoi kamu di mana kamu mengaku menjadi Tuhan padahal kamu memiliki kelemahan yang kayak begitu itu. Saya memiliki kekuatan yang begini karena membangkang kepada Tuhan. Allah tidak ridho kepada saya. Tapi bagaimana mungkin kamu yang tidak memiliki kekuatan apapun, kamu lemah dari saya. Kamu lemah dari saya, lebih hina dari saya dalam hal sihir. Itu saja kamu memusyrikkan Allah, maka bagaimana mungkin Allah akan meridhoi dirimu gitu. Itu artinya bahwa iblis ini, cerita di sini ingin menunjukkan, kitab ini ingin menunjukkan bagaimana orang itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kesombongan yang dimiliki oleh manusia itu sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kepada kita kan tidak mungkin mengaku menjadi Tuhan, tidak mungkin. Karena kita sangat lemah. Hanya saja kadang kita ini memposisikan diri kita ini kayak Tuhan gitu. Punya kelebihan sedikit, kita sombong seolah-olah kelebihan itu tidak akan hilang. Kita punya kekuasaan, kita sombong seolah-olah kekuasaan itu tidak bisa hilang. Kita punya kelebihan ilmu, seolah-olah ilmu itu akan tetap pada diri kita. Lalu kita tidak mengamalkan ilmu itu, lalu sombong kepada orang yang tidak punya pengetahuan. Itu tidak bagus. Sahabatku, bahwa Fir'aun ini memiliki istri namanya Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim diceritakan adalah orang yang memberi keyakinan kepada Fir'aun untuk mengambil bayi yang ditaruh di sungai, yang kemudian bayi itu dikenal dengan Nabi Musa. Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim ini sebenarnya tidak mau dia menikah dengan Fir'aun. Tetapi karena dipaksa, orang tuanya itu di penjara dan orang tuanya itu disiksa kalau dia tidak mau menikah dengan Fir'aun, maka Asiyah binti Muzahim akhirnya menikah dengan Fir'aun. Tetapi sepanjang perjalanan sebenarnya Asiyah itu menyembunyikan keimanannya kepada Fir'aun, dan Fir'aun pun tidak tahu kalau Asiyah itu ternyata beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Asiyah ternyata beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Nabi Musa. Loh, kok Fir'aun bisa tahu? Ceritanya adalah ketika Masyitoh, itu adalah tukang sisirnya anaknya Fir'aun, ketika dia sedang menyisiri anaknya Fir'aun, Masyitoh ini mengambil sisir yang terjatuh. Karena sisirnya jatuh, diambil. Ketika diambil itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau pada saat yang sama dia mengucapkan akalah orang yang kafir kepada Allah. Lalu anaknya Fir'aun itu tahu, dia ternyata tidak menyembah terhadap Fir'aun. Karena tidak menyembah kepada Fir'aun, maka dia mengancam si Masyitoh untuk dilaporkan kepada Fir'aun. Tapi Masyitoh itu tegar pendirian, laporkan saja. Yang penting keyakinanku kepada Allah tidak akan sirna. Dan benar, ketika dilaporkan kepada Fir'aun, maka Masyitoh pun itu dihukum. Menurut cerita yang paling masyhur adalah dia dimasukkan ke dalam air yang panas, ke dalam air yang panas sehingga meninggal, sehingga anak dari Masyitoh yang masih dalam buayan itu bisa berbicara. Salah satu bayi yang bisa berbicara adalah bayi anak dari Masyitoh ini. Tenanglah, menenteramkan hati si Masyitoh. Akhirnya Masyitoh pun berani untuk menerima hukuman itu. Dan Siti Asiyah pun ceritanya juga sama. Dan ketika Fir'aun pun tahu tentang Asiyah, maka Asiyah binti Muzahim pun juga dihukum mati oleh Fir'aun ini. Cerita tentang Masyitoh tadi, cerita tentang Masyitoh, ketika diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW Isra itu mendengar bau yang sangat harum
dari kuburan. Ternyata kuburan itu ketika ditanya oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril mengatakan itu adalah kuburan dari Masyitah. Asiyah juga sama, wahai sahabatku. Asiyah ini ketika diketahui dia mengikuti ajaran Nabi Musa dan tidak menyembah Fir'aun, maka Asiyah pun dibunuh. Diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada 4 wanita penduduk surga. Yang pertama adalah Khadijah, kemudian Fatimah, kemudian Asiyah dan Maryam. Jadi Asiyah masuk. Sahabatku, itulah dialog antara iblis dengan Fir'aun, yang dialog ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita sebaiknya menyadari bahwa kelebihan yang kita punya, keunggulan kita dibanding orang lain tidak menjadikan diri kita sombong. Kita mungkin tidak akan sama dengan Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, tidak mungkin. Tetapi kesombongan kita itu menempatkan diri kita seolah-olah sebagai Tuhan, karena sombong itu hanya menjadi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak boleh berlaku atau bersifat sombong. Ketika Allah mencabut sedikit saja apa yang kita punya, hilang sudah ilmu yang kita punya, lalu kemudian kita terkena penyakit, kita lupa semua ilmu yang kita punya. Kita punya kekuasaan, lalu diruntuhkan oleh Allah kekuasaan itu sirna. Kita punya harta, Allah menghancurkan harta dengan cara yang sangat cepat, dan kita pun bukan siapa-siapa. Kita lahir tidak membawa apa-apa, dan kita nanti meninggal, kita membawa amal soleh dan amal kebaikan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.